Oke, untuk perkuliahan kita hari ini ya di minggu kelima ya, kita akan bahas lanjutan dari materi sebelumnya. Minggu kemarin kita bahas tentang percabangan ya, if ya, percabangan if dengan kondisi tunggal ya, tunggal atau kemudian kita lihat juga beberapa percabangan ada yang dua atau lebih. Nah, hari ini kita akan coba latihan untuk percabangannya dengan kondisi lebih dari dua ya. Jadi saya akan bahas langsung ke soalnya biar pemahamannya lebih dapat ya. Nah, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat atau nanti di raise hand ya, silakan seperti itu. Oke. Untuk mengingat kembali, jadi kalau sebuah pernyataan, ada pernyataan misalkan, apakah kalian mau ke Jakarta atau ke Bandung misalkan. Nah, artinya ada dua kondisi yang kita harus milih. Kalau ke Jakarta atau ke Bandung. Nah, kondisi inilah yang dianalogikan, diadopsi, kemudian dipindahkan ke dalam algoritma. Kondisinya seperti ini, ada tanda seperti ini kondisi. Nah, kondisi ini nanti menyatakan apakah ke Bandung, kalau benar ke Bandung, maka ke sebelah sini. Kalau dia tidak ke Bandung, berarti dia ke Jakarta sebelah sini, kondisinya apa. Nah, yang membuat menjadi berbeda adalah kondisi ini bisa ada cabang lagi. Ada satu kondisi, ya, di sini ada satu cabang lagi. Ya, di sini ada satu cabang lagi. Nah, ini ada dua cabang. Bisa jadi nanti berkembang menjadi tiga di sebelah sini, bisa jadi. Atau bisa juga di sebelah sini ada lagi. Bisa dua atau tiga. Dan untuk kasus-kasus tertentu di dalam implementasi kasus pemrograman, kadang-kadang percabangan ini tidak hanya satu. Ya, jadi bisa lebih dari satu. Bisa dua atau tiga atau lebih. Seperti itu. Jadi bentuk percabangan ini yang harus kita pahami dulu. Ya, jadi bisa lebih dari dua atau tiga atau lebih dari satu seperti itu. Oke, ini contoh misalkan ini contoh ya. Jadi kalau misalkan kita dapat nilai skornya katakanlah 90, misalkan di sini skornya. Kamu dapat berapa skornya, Pak? Saya dapat 70, Pak. Misalkan di sini. 70 dapatnya. Maka 70 itu nanti dicek di sini. 70 apakah lebih besar dari 90? Tidak, berarti masuk sini dia. Apakah 70 lebih besar dari 80? Tidak juga, masuk sini dia. Karena false ya, karena false. Terus 70 lebih besar dari 70? Iya, maka true masuk sini. Maka tulislah grade-nya dapatnya C. Nah, kalau saya misalkan dapatnya 100, dicek sini. 100 lebih besar 90? Iya, betul, true. Maka langsung dapat sini grade-nya A. Nah, kondisi-kondisi ini 1, 2, 3, ini artinya kita sebut sebagai percabangan yang lebih dari 1. Ya, jadi percabangan ini lebih dari 1. Oke, suara saya masih putus-putus? Masih putus-putus atau sudah ini? Oke, saya lanjut ya. Sebentar, saya ganti internetnya dulu. Oke, jadi ini percabangan yang lebih dari dua. Ya, jadi bisa dalam kasus tertentu nanti ini lebih dari tiga. Nah, sekarang masalahnya, Pak, kalau misalkan ini kita tulis di dalam apa? Dalam bahasa biasa seperti apa, Pak? Nah, jadi kalau kita pakai bahasa biasa, penulisannya nanti seperti ini. Ya, jadi misalkan tadi deklarasi ya, deklarasi, deklarasi, misalkan skor tadi. Nah, ini tipenya, tipe datanya integer. Ya, oke, ntar ya, saya tulis, saya ketik sengaja saya ketik biar rapi tulisannya. Sebentar ya, ini macet. Ya, oke. Nah, ini integer, kemudian deskripsi, di sini deskripsinya. Ya, kalau kita menggunakan ini ya. Nah, skornya misalkan saya kasih nilainya adalah 70 tadi. Ya. Nah, pertanyaan dari gambar yang pertama tadi, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat yang dari gambar ini tadi, dia skornya 90. Jadi if skor lebih besar sama dengan 90, then nah di sini tulis nih,
cetak atau write, nah, langsung ditulis keterangan yang ini. Ya, grade sama dengan A. Grade A. Gitu, ya. Seperti itu. Kemudian kalau dia misalkan skornya lantas 80, maka di sini ada if-nya. Di sini if ini ada else-nya nih. Else if ya skor ya. Nah, ya, skornya berarti lebih besar sama dengan 80 dan skor lebih kecil sama dengan 90. Jangan ada sama dengan 90-nya karena 90 itu nanti masuknya ke sini. Kalau dia 90 berarti kurang dari 90 di sini. Then nah di sini kita write. Kalau dia dapatnya di atas ini 80, maka kalau benar dia dapat B. Grade sama dengan B. Oke. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Ya. Oke. Kita coba cek di sini. Kalau dia misalkan berada di nilainya adalah berada di antara 70, maka di sini else lagi. Else. Oke. Else if ya skor lebih besar sama dengan 70 ini. 70 and skor lebih kecil 80. Then oke. Right. Di sini grade-nya C. Nah, ini ya, yang ini. True berarti gini. Else karena dia sudah tidak ada lagi, berarti kalau misalkan nilainya lebih kecil 20, ya berarti masuknya sini dia. Else-nya langsung aja tulis di sini else. Right. Grade-nya adalah D. D ya. Oke, ini. Set grade D or lower atau kecil, lebih kecil dari D. Kita buatnya D. Jangan lupa and if ditulis. Dah, selesai seperti ini. Ya. Jadi ketika nanti eh, pada saat kita mau melakukan validasi nih, misalkan skornya 70. Apakah 70 lebih besar dari 90 di sini? Tidak. Apakah 70 lebih besar dari 80 dan lebih kecil dari 90? Betul. Maka sini dia, cetak B. Nah, kalau skornya saya ganti 20, apakah 20 lebih besar dari 90? Tidak. Berarti ini nggak dikerjain. Apakah 20 lebih besar 80 dan lebih kecil 90? Tidak juga. Berarti ini nggak dicetak nih. Apakah 20 lebih besar 70 dan lebih kecil 80? Tidak juga. Ya. Berarti tidak nih. Berarti dia D. Nah, klausul klausul N ini artinya dua-dua yang di sisi sini dan di sisi sini harus benar-benar, harus benar. Harus benar. Jadi kalau misalkan 20 lebih besar 80, tidak. Berarti salah satunya sudah tidak terpenuhi. Ya, walaupun di sebelah sini skornya lebih kecil dari 90, betul. 20 lebih kecil dari 90, tapi salah satunya tidak terpenuhi, maka ini tidak dikerjakan. Ya. Nah, kalau tadi saya ganti misalkan nilainya 80, saya ganti katakanlah 84. 84 lebih besar 90 enggak? Tidak. 84 lebih besar dari 80, betul di sini. 84 lebih kecil dari 90, betul. Maka dia cetak grade B ini. Ya. Jadi kalau kita pakai klausul N, klausa N, ya operator N ini, artinya di sisi kanan dan kirinya dua-duanya harus terpenuhi. Ya, harus terpenuhi di sini dan di sebelahnya. Tapi kalau kita menggunakan OR itu salah satu. Ya. Nah, hati-hati dengan penggunaan and dan or ya. And itu dua-duanya. Jadi kayak saya bilang, saya dan Budi ke Jakarta. Maka saya dan Budi maka berangkat ke Jakarta itu dua orang. Kalau saya tidak berangkat, maka Budi tidak berangkat juga. Kenapa? Karena saya dan dia, saya dan Budi. Ya, jadi kalau Budi tidak berangkat sayanya. Saya nggak berangkat, Budinya nggak berangkat juga. Dua-duanya nggak berangkat, ya tidak ada yang berangkat sama sekali. Tapi kalau saya atau Budi,
Silakan pilih saya atau Budi yang ke Jakarta. Kalau saya berangkat ke Jakarta, Budinya boleh tidak berangkat ke Jakarta. Kalau Budi berangkat, saya tidak berangkat, tidak masalah. Berarti saya atau dia, milih salah satu. Jadi dua-duanya bisa benar, dua-duanya atau dua-duanya salah, dua-duanya atau salah satu terpenuhi. Ya, di situ. Nah, ini contoh percabangan dengan menggunakan klausul dua atau tiga lebih percabangan di sini. Ya, jadi implementasi ini bisa dengan menggunakan N. Ya, jadi ada batas-batasnya di sini. Oke. Nah, sekarang saya mau coba bahas ini. Ya. Jadi kalau saya punya 3 buah bilangan soal, oke, silakan kalau ada pertanyaan yang tadi udah paham belum? Ditulis ya. Oke. Soal pertama ini, kalau saya punya 3 buah bilangan katakanlah ini. Oke, jangan pikir matematikanya ya. Jadi kalau ada yang nggak suka matematika jangan takut. Ini, saya punya 3 buah bilangan A, B, dan C. Ya, whatever nilainya berapa ya. Kita nggak bilang bilangan itu 30 Pak, 70 bebas. Kalau dibicara di program tuh tidak bicara konten isinya, tapi bicara dia sebutin sama dia nih. Menentukan bilangan yang terbesar. Jadi di antara 3 buah bilangan ini, A, B, dan C ini. Kalau kita ingin tahu bahwa bilangan A-nya atau B atau C yang paling besar, caranya gimana? Nah, kita harus tahu kan, aduh caranya gimana Pak? Misalkan aja A-nya misalkan 33, B-nya 4, C-nya 5. Kita tahu yang terbesar adalah 33. Tapi kalau kita mau menggambarkannya, kalau kita mau menentukannya gimana taunya? Kalau kita secara kasat mata kan bisa tahu, oh 33 Pak. Oh caranya gampang Pak. Bandingin aja Pak. A ini apakah lebih besar dari B? Kalau benar, apakah dia lebih besar dari C? Nah kalau ini bilangan yang terbesarnya adalah A. Oke, jadi apakah A-nya lebih besar dari, apakah 33 lebih besar dari 4? 4 dari 4, betul. Apakah A lebih besar dari 5? Betul. Maka karena dia lebih besar, maka A yang terbesarnya. Berarti kalau B, Pak, misalkan saya punya A-nya 3, B-nya adalah 7, C-nya adalah 5, yang terbesar adalah B. Caranya gimana, Pak? Berarti B ini harus lebih besar dari A, harus lebih besar dari C. Maka yang terbesarnya adalah B. Oke, begitu juga sebaliknya kalau yang C, berarti C harus lebih besar dari A, harus lebih besar dari B. Maka ini yang terbesar adalah C. Oke, jadi berapapun bilangan yang diinputkan di A, di B, di C ini, dia akan menentukan sendiri di program itu, di algoritma tadi. Oh, yang terbesar adalah sekian. Nah, sekarang bagaimana cara menulis flow chart-nya, logaritmnya dengan software logaritmnya? Oke, kita coba ya sini ya. Oke, ini saya buka. Berarti kita butuh 3 buah bilangan ya. Oke, saya deklarasikan dulu nih variabelnya. Ada 3 bilangan, A, B, C. Pakainya integer aja. Ya, karena dia bilangan yang harus bisa dibanding-bandingkan, maka kalau tidak integer real. Ya, jangan string. Oke. Oke, dah. Nah, kemudian inputkan bilangan itu. A-nya itu berapa? Ya, inputkan bilangan itu berapa? B-nya berapa? Input lagi C-nya berapa? Oke. Kalau kita jalankan, nanti dia masukin nih. Please enter nilai untuk A-nya berapa? 12, 3, 41. Nih, bilangan A, bilangan B, bilangan C. Oke, dah. Sudah selesai nih. Ini deklarasi nih. Ini deklarasi. Ini adalah deskripsi awalnya, input bilangannya, A, B, C-nya. Nah, kemudian yang kita lihat, kita pikirkan dulu, kita asumsikan dulu bahwa bilangan yang terbesar itu ada di A. Ya, berarti A. Kita buat di sini. Yang terbesarnya adalah di A. Nah, kita pakai kondisi. Maka kita bandingkan di sini. A lebih besar dari B. Oke. Ya, A lebih besar dari B. Berarti kalau dia A-nya lebih besar dari B, kalau dia benar, berarti A itu paling besar. Bandingkan lagi A ini. Apakah A-nya lebih besar dari C? Oke. A lebih besar B, benar. A lebih besar C, benar. Maka di sini kita cetak. Ya, bilangan terbesar
adalah, oke, saya tulis di sini A, yang terbesarnya A. Oke. Nih, ya, bilangan terbesarnya. Jadi kalau benar-benar benar, nah sekarang kita coba run ya. Saya masukin yang terbesarnya, katakanlah 1, 2, 3. Nah, ini yang terbesar ini. Keluarkan. Bilangan terbesar adalah 1, 2, 3. Tapi kalau saya input bilangan yang terbesarnya adalah B, dia kosong. Kenapa? Karena di jalur ininya dia belum ada di sininya. Nih. Berarti sekarang kita B, asumsikan B. Berarti kalau bilangan A-nya lebih besar dari B, bilangan A-nya lebih besar dari B, A lebih besar dari B, benar di sini masuk, maka kalau dia salah di sini berarti kemungkinannya dicek lagi di sini. Ya, kita cek lagi di sini. Nah, cek lagi. Apakah B lebih besar dari A? Ya, kan pertanyaannya gini, apakah A lebih besar dari B? Oh tidak. Nah, tanya lagi, apakah B-nya lebih besar dari A? Iya Pak. Maka kalau dia besar dari A, tanya lagi di sini, apakah B lebih besar dari C? Oke, jadi kalau dia true, true, true di sini, tulis di sini, cetak. Nah, bilangan terbesar sama dengan B. Oke, ya, seperti itu. Nah, coba kita run. Sekarang saya masukkan yang terbesarnya dulu nih, A. Oke, terbesarnya ini. Sekarang bilangan terbesarnya saya ganti, B. Tuh, bilangan terbesar 444. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang C-nya gimana, Pak? C-nya. Kalau kita tanyakan misalkan di sini, A lebih besar dari B, berarti bukan. Apakah B-nya lebih besar dari A? Bukan juga. Ya, berarti kan kalau dia A-nya bukan, B-nya bukan, maka C-nya ditanyain di sini. Bisa aja ditambahkan oleh kita di sini. Ya, jadi pertanyaannya tuh bisa di sini. Nah, bisa kita tanyakan sampaikan di sini. Berarti apakah C, misalkan di sini C lebih besar dari A? Oke. Kalau benar, apakah C, misalkan di sini, C lebih besar dari B? Nah, di sini terbesar. Ini saya buat versi pertama dulu ya. Terbesar adalah C. Oke. Nah, ini kan. Jadi pertanyaannya apakah A lebih besar dari B? Bukan. Apakah B lebih besar dari A? Bukan juga. Masuk sini dia. Ya, coba kita cek ya. Jadi ketika kita mengecek satu bilangan, satu proses, jangan sampai proses yang lain itu tergantikan nih. Loh, kan berarti kan nggak masuk dia di sini. Padahal C-nya kan yang terbesar kan? Ya, berarti kita meletakkan ini salah nih di sini. Ya. Oke, berarti jangan letakkan di situ nanti. Nah, kita harus cari prosesnya. Berarti kalau dia A-nya lebih besar dari B, A lebih besar dari B, apakah posisi di false ini yang kita ambil? Kan bisa juga. Ya, apakah dia ngambil dari posisi false yang ini ataukah dari false ini? Ya. Jadi posisinya bisa jadi nanti pada saat kita bikin percabangan, posisinya akan apa? Banyak seperti itu. Oke. Paham ya? Ada pertanyaan silakan. Nah, ini belum selesai ini. Nah, yang C-nya gimana Pak cara meletakkannya? Ya, apakah A-nya lebih besar dari C? Apakah ini berarti apakah A lebih besar dari B? Benar. Nah, sekarang apakah A lebih besar dari C? Benar, ini udah. Nah, kalau kita letakkan di sini gimana, Pak? Kalau ini kan A-nya lebih besar B. Misalkan saya tambahkan di sini ya. Nah, ini A-nya lebih besar dari B, berarti kan gini dia. Bisa nggak ditulis di sini ya? Oke, nggak bisa ya. A lebih besar dari B, berarti A. B lebih besar dari B. Nah, pertanyaan di sini. Ya, berarti apakah C? Nah, kan bisa gini. Apakah C lebih besar dari A? Ya. Jadi kalau misalkan
A-nya lebih besar dari B, terus A-nya lebih kecil dari C, sorry jangan ini, C-nya lebih besar dari B. Oke. Ini nanti ngelawanin dari sini ya. Misalkan ini, saya tulisnya misalkan seperti ini. Kalau saya misalkan tadi A-nya itu adalah 11, B-nya 2, oke benar. Ternyata C-nya adalah lebih besar. Ya, berarti masuk sini, lebih besar dari B. Nah, apakah dia masuknya A di sini? Di sini ya, saya tulis di sini outputnya. Nilai terbesar, oke, C. Ya, coba kita cek ya. Misalkan saya masukin 12, A-nya 2, saya masukin di sini 33. Tuh, nilai terbesar 33. Sekarang saya ganti nilainya kalau dia yang terbesarnya A. Oke. Berubah nggak dia? Oke, benar ya. Tidak berubah. Sekarang saya ganti lagi. Yang terbesarnya adalah di B. Oke. Nah, seperti itu kan prosesnya. Ya. Nah, tinggal posisi yang kosong-kosong ini diisi dengan apa, Pak? Ya, mau kita tulis apa tidak? Ya, mau kita gunakan apa biarin seperti ini. Jadi kalau dia tidak ada kasus, ya sudah kita lewatkan aja kosong. Nah, kita harus melihat konsekuensinya aja nih. Contoh misalkan ini. Kalau A-nya lebih besar dari B, berarti berarti tidak lebih besar, terus B-nya lebih besar dari E. Nah, apa yang bisa kita tambahkan di sini? Ya, apa yang bisa kita? Berarti yang kalau A-nya lebih besar dari B, A lebih besar dari B, berarti B yang kebesar kan? Nah, B-nya pertanyaannya ditambah lagi di sini. Ya, ya. Apakah B lebih besar dari C? A-nya lebih besar dari ya B-nya lebih besar dari A, ya berarti masuk sini kan? Berarti B besar dari A. Terus tanya lagi apakah B besar dari C? Nah, bisa kita tambahkan di sini, ya. Jadi bisa pengecekan ini. Tapi kalau misalkan menurut kalian Pak sudah cukup Pak, nih kita ngecek semua datanya tuh sudah tidak ada lagi yang salah. Misalkan ini A, saya masukkan ke sini. Oke, ini tuh yang terbesarnya udah benar C, ya. Kalau saya masukin bilangan yang terbesarnya ada di A, oke sudah benar ini. Kalau saya masukin bilangan yang terbesar ada di B, oke, benar. Berarti sudah menurut kita sudah selesai ini silakan. Nah, ini contoh algoritmanya ini seperti ini. Pak, saya punya pemikiran yang lain boleh nggak? Boleh silakan nggak apa-apa. Setiap orang punya perbedaan nggak apa-apa. Ya, seperti ini. Jadi ini udah selesai Pak segini udah. Ya sudah kita tinggal save filenya ya. Ya, filenya bisa di save, terus nanti bisa dibuka atau di capture. Oke, silakan ada pertanyaan. Kalau ada yang pendapat yang lain, saya simpan dulu di sini latihan ya. Oke, terbesar. Oke. Nah, ini contoh penggunaan 3 ya, seperti itu. Oke. Itu yang soal pertama. Ada yang pertanyaan? Oke. Sebentar ya, saya masih punya nggak contoh yang lainnya. Saya buka dulu. Yang angkatan sebelumnya ada nggak? Oke, silakan ya kalau ada pertanyaan ya. Oke, ini problem. Oke, ini tadi yang tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti kita coba. Oke, nah sekarang yang nomor
Berapa nih yang mau kita kerjakan? Coba. Misalkan nomor 2 deh ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini. Buatlah algoritma menentukan kondisi temperatur air. Nah, yang diinput suhunya. Ya, jadi kalau saya input suhunya 15 derajat, misalkan gitu ya. Ini dalam Celcius ya, misalkan 15 derajat. Nah, ketentuannya nanti ini, dicek sama dia. Suhunya di atas 15 itu, oh masuk sini, berarti hangat. Nah, kalau saya masukinnya 100, oke, 100 itu sangat panas. Masuk di sini posisinya. Ya, jadi bisa kita tambahkan seperti itu. Jadi kalau kita tulisnya atau kita buat pakai logaritma gimana Pak? Sama kayak tadi ya. Berarti kan kita harus tahu suhunya dulu. Variabelnya apa Pak? Variabelnya adalah declare suhu. Nah, kan yang dicek adalah suhunya kan. Oke. Terus kemudian jangan lupa input suhunya. Kan kita nggak tahu besaran suhunya itu berapa. Maka diinput di sini suhu tadi. Input suhunya. Ya, input suhunya. Oke. Ya, sampai sini. Nah, baru divalidasi suhunya tadi pakai ini tadi. Cek suhunya tadi. Ya. Nah, bisa jadi mulainya dari yang terbesar ini atau dari terkecil boleh, bebas. Misalkan kita ngambil dari yang terbesar. Ya, jadi if-nya di sini. If suhu lebih besar 100, nah, jadi kalau benar 100, maka di sini cetaknya adalah terbakar di sini kategori. Saya langsung tulis aja nih terbakar. Gitu kan? Yang ini ya, terbakar. Kalau saya run, kalau saya jalankan, saya masukin 122 suhunya. Tuh, langsung terbakar. Ya, berarti udah bener ini yang terakhir. Terus sekarang kita lihat naik ke atas tuh. 76 sampai 100. Oke, kita cek di sini. Berarti kalau dia suhunya lebih besar tidak masuk di sini, nah dicek di sini. Ya. Apakah suhunya lebih besar dari berapa tadi? 76 ya. 76 ya. 76. Oke. Berarti kan yang ini 76 sampai 100 ya. 76 sampai 100 di sini. Ya. Nah, berarti benar nih lebih besar. Maka di sini nih, cek lagi kondisi lagi nih. Apakah suhunya lebih kecil dari 100 sama dengan 100? Oke. Nah, maka dia sangat panas. Jadi kalau dia tidak lebih besar dari 100, diceklah apakah dia lebih kecil, lebih besar dari 76, betul. Lebih kecil dari 100, betul. Maka masuk di sini. Outputnya adalah sangat panas. Oke. Jadi kalau kita masukin, ya, saya masukin yang di atas 100, oke terbakar. Saya masukin yang 78, sangat panas. Kalau saya masukin 22 masih kosong. Karena apa? Karena belum ada. Oke. Ya, ada pertanyaan? Nah, sekarang kalau dia nilainya tidak masuk, Sebentar Pak, ada ya, pertanyaan. oke. Itu yang di suhu yang lebih dari 76 itu bukannya keterangan di soalnya berarti suhu kurang lebih dari sama dengan 76 enggak sih Pak? Soalnya 76-nya termasuk sangat panas. Oke, Soalnya ya. kalau suhunya cuma lebih dari 76, Hmm, 76-nya dianggap enggak sih Pak? ya. Atau enggak? Oke. Ya, ini sama dengan karena 76 sampai sampai 100 ya. Jadi kalau kayak gini kita masukin 76 dia nggak masuk di sini nanti. Ya, jadi ini tinggal tambahin sama dengan ya. Oke. Nah, range-nya. Ya, jadi bisa ini 76 sampai 100 di sini. Ya, jadi kalau dia 100, kalau misalkan suhunya 100, masuknya mana dia? Masuknya ke sini, ke yang sangat panas, masuk ke sini. Kenapa? Karena di sini nggak ada sama dengan. Tapi kalau di sininya kita kasih sama dengan ya, kita lihat aja efeknya apa yang terjadi. Kalau misalkan kita kasih 100, ada dua yang menyatakan kondisinya. Terbakar dia. Justru masuknya ke yang sini. Padahal di sini ada sama dengan juga. Ya, jadi akan pencarian di sini. Sekarang misalkan 76. Ya, 76-nya nah ini 100 ya. Jadi harus hati-hati dengan salah satu seperti ini. Ya.
Jadi ininya kita hilangkan sama dengannya. Jadi ini di atas, artinya ini 100,1 lah ya. 100,1 dia ke sini. Atau kalau dia integer 101 ya. Jadi 101 ke atas ini. Tapi kalau dia 100 ke bawah sampai 76 maka dia masuk ke sini. Ya. Oke gitu. Terima kasih Jonathan. Oke, terus kemudian yang berikutnya panas. Nah, ini kan bisa kalau dia tidak masuk lebih besar dari 76, berarti kan otomatis dia lebih kecil dari 76 kan? Nah, kita bisa tambahkan di sini. Oke, apakah suhunya lebih kecil sama dengan 26? Oke. Nah, bisa juga kita karena dia sudah lebih kecil dari 76 ini, maka kita nggak usah validasi lagi di sini. Ya, kita langsung cetak aja di sini output. Misalkan katakanlah panas. Misalkan ya, kita coba dulu nih. Oke. Nih. Ya. Sama seperti ini sebenarnya. Ya, nanti kita coba nih ya, kita ringkas lagi ini. Oke, saya coba masuk suhunya 25 27. Oke, kosong. Oke, ini lebih kecil ya. Sorry, lebih besar. Oh, sorry, ini lebih besar. Oke, sorry. Ini kalau dia lebih kecil dari ini, sorry, ini lebih besar ya harusnya ya. Lebih besar dari 26. Oke. Nah, sekarang kita coba run. 27. Oke, panas. Saya masukin 70. Saya masukin 76. Harusnya keluarnya adalah sangat panas. Oke. Saya masukin 87. Sangat panas. Saya masukin 75. Panas yang ini ya. 75. Kan 75 kan ini ya. Ini. Oke, berarti benar ini. Nah, sekarang yang berikutnya adalah yang hangat. Nah, suhunya kalau dia tidak lebih besar dari 26, maka bisa jadi dia suhunya adalah lebih antara ini. Maka di sini suhu apakah lebih besar sama dengan 13? Gitu. Kalau iya, ya, maka kita cetak sini hangat. Oke. Tuh. Ya, terus seperti ini ya. Jadi misalkan kita coba nih, hangat. Kita coba aja nih 13 masuk mana dia? 14 ya, sorry 13. Hangat masuknya. Masuknya ke sini, hangat ini. Ya, masuknya hangat. Sekarang jadi kita coba-coba kalau datanya sampai tidak ada yang salah, berarti kita ada yang salah. 26 kita masukin, harusnya dia panas betul. Saya masukin lagi 25. Hangat. 25 masuk sini ya, betul. 25 kan sampai 25 di sini. Saya masukin 1 misalkan di sini. Kosong karena belum ada. Oke. Nah, ini terus kemudian terakhir adalah suhunya 1 sampai 12. Oke, 1 sampai 12. Maka di sini nyambung lagi nih. Klik. Ada lagi if lagi di sini. Kalau suhunya ini berarti suhunya lebih besar sama dengan 1, ya, maka kita tambahkan di sini. Cetak apa tadi itu? Dingin ya berarti ya. Dingin ya kalau nggak salah. Dingin. Oke. Nah, ini katakanlah. Jadi kalau saya masukin suhunya kan ini 12 ya. 1 sampai 12. Saya masukkan di sini, saya run. Katakanlah 3 dingin. Saya masukin 12 dingin. Saya masukin 13 hangat. Saya masukin 42 panas. 42 panas, panas betul. 42, 42, 42. Oke, lebih besar dari 26. Oke, betul ya, sini ya, panas. 42 kalau di soalnya kita lihat. 42 itu masuk sini. Panas, betul berarti. Nah, terakhir adalah kalau dia suhunya kurang dari 0. Nah, ini. Langsung di sini, tulis di sini output. Beku, katakanlah kata-katanya. Gitu. Coba kita cek. Tapi minus 1, kita masukin. Beku. 0, beku. Ya, lebih kecil sama dengan 0 ini ya. Perhatikan di sini. Sudah, berarti ini min 19 beku.
19 hangat. 124 terbakar. 12 dingin. 34 panas. 67 panas. 98 sangat panas. Oke, sudah benar ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nih, panas. Nah, yang ini, kasus yang ini. Pak, yang ini bisa nggak, Pak? Ininya disederhanakan. Yang ini kan saya buatnya gini ya. Pakai ini ya, dua ini. Coba ya, ini kita copy. Ini kita copy. Terus ininya saya delete. Klik. Nah, langsung saya tambahkan di sini. Cetak aja nih. Oke. Nah, sekarang saya tambah run. Saya masukin 87. Sangat panas nggak? Oke, sangat panas ya. Saya masukkan misalkan 70. Saya masukkan di sini 75. Panas 75 ini ya. Kita lihat range-nya ini tadi. Ya. Oke. Ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi bisa kita buat seperti ini. Tuh. Gitu ya. Nah, udah jadi nih. Dia langsung cetak. Artinya ketika dia sudah dicetak suhunya berapa, langsung cetak. Nah, ini cetak langsung. Nah, ini bisa beda-beda setiap orang penggambarannya. Bisa dari sudut pandang true. Bisa jadi dia mulainya. Nah, ini yang saya sebut sebagai logikanya bisa beda-beda. Ini saya simpan ya. Suhu. Oke. Jadi setiap orang akan punya sudut pandang yang berbeda terhadap sebuah permasalahan. Ya, jadi kalau dia misalkan, Pak, saya nggak mau kayak gitu, boleh nggak, Pak? Ya boleh aja, bebas. Jadi bisa jadi dia cabangnya nggak kayak gitu. Nah, jadi bisa jadi dia cabangnya nanti gini. Nih, misalkan saya tulis di sini, suhu lebih besar dari sama dengan 0. Dia mulai dari dulu ini dulu. Oke, berarti suhu yang berikutnya adalah apakah dia lebih besar. Nih, suhu lebih besar dari 0 dia. Berarti yang di sebelah sini, yang sebelah sini, ya, yang sebelah sini, ini adalah lebih kecilnya. Berarti beku. Ya, mulai dari sisi sini. Nah, sekarang kalau dia suhunya lebih besar dari 0, di sini kan 1 berarti. Apakah dia suhunya, nah di sini. Apakah dia suhunya lebih besar dari 12? 12. Sama dengannya lupa nih ya. Oke. Jadi ini yang 12 ini. Apakah suhunya besar dari 0? Betul. Suhunya lebih besar dari 12? Betul. Sorry, suhunya lebih besar dari 12? Tidak. Maka dia di sini, tidaknya tuh dinginnya di sini. Nah, dingin. Oke. Saya run ya. Saya masukin. Oke. Oh, ini belum di input variabelnya. Declare-nya dulu. Suhu. Oke. Input dulu suhunya. Oke. Nah, kita run ya. Saya masukin -1. Beku. Saya masukin 1. Dingin. Ya, yang ini. Yang ini ya. Saya masukkan nilainya 3. Dingin. Saya masukin 12. Kosong. 12 kan true-nya belum di sini. Ya. Nah, nanti silakan kalian lanjutkan ini. Ya, dilanjutkan bisa nih. Jadi penggambaran yang kedua ini berbeda dengan yang pertama tadi. Yang tadi cenderung ke kiri sudutnya ya. Yang ini sudutnya ke kanan tampilannya. Jadi ke kiri gini. Nanti penuh lagi di sini. Ini ada if lagi, nyabang-nyabang gitu. Ada yang dua-duanya kiri kanannya imbang. Bisa juga seperti itu. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Nah, latihannya yang ini nih ya. Yang nomor 3, 4 sama ini. Ya, latihan 2. Ya, latihan 2 ini. Oke. Ya. Nah, ini saya jawab yang mana dulu nih? Ini latihan ya nanti 3, 4 sama yang ini, yang warna merah ini.
Nah, saya mau jawab, mau ngerjain yang ini nih. Ya, ini lihat ini. UCIC Fashion merupakan perusahaan pakaian menjual pakaian dengan ketentuan. Nah, ini syaratnya nih. Kalau kode baju 1, maka merek baju IMP. Ukurannya S, harganya sekian. Oke, ya. Nah, jika ukuran baju M, maka harganya 220.000. Selain itu harganya 250. Jadi, kalau kita pakai if-nya itu yang pertama, gimana Pak? Nih, ini saya save dulu ya. Suhu 2, suhu 1. Oke. Nanti dilanjutkan sama kalian nih contoh. Oke, lihat dulu soalnya ya. Jika kode baju, berarti kita harus tahu kode bajunya nih. Ya, sorry, bentar. Kita lihat dulu nih, kode baju 1, ini kode baju 2, kode baju 3, kode baju 4, kode baju 5, dan seterusnya. Oke, berarti di sini harus ada input yang pertama adalah kode baju. Kode baju. Namanya bebas aja, nama variabel. Ingat ya, tidak boleh ada spasi, tidak boleh pakai angka di depan, segala macam. Oke, ini masukin kode bajunya. Nah, kemudian tanyakan kode bajunya. Input kode baju berapa? Oke, kode baju berapa? Caranya tuh memecahnya gitu seperti itu. Jadi nanti di input kode baju berapa? 1. Oke. Nah, baru pertanyaan berikutnya adalah di sini. Klik. Nah, if, nah di sini. Kode baju sama dengan 1. Nah, ini yang atas ini. Oke. Ya, berarti kalau enggak di sini. Kode baju sini, tambahin di sini. Kode baju sama dengan 2. Oke. Nah, untuk yang kedua, untuk yang 1 ke sini. Nah, sekarang yang 2-nya kita hapus dulu nih. Nah, kita mau masuk yang sisi sebelah sini. Yang bajunya 1 dulu. Ya, kode baju 1. Maka merek baju IMP dengan ukuran S. Ya. Maka harganya adalah 200.000. Oke. Nah, maka kita tambahkan di sini. Pak, merek bajunya kita daftarkan. Boleh kita daftarkan di sini. Kita tambahkan variabel baru, merek baju. Merek baju. Ini isinya string. Kenapa? Karena dia teks ya. Tuh. Prada, Gucci, Louis Vuitton ya, itu adalah string. Oke. Kemudian ada ukuran baju, ukuran, tambahkan lagi di sini. Gabungin aja biar nggak banyak ya pakai koma. Ukuran. Oke, ukuran baju. Nah, biar sama. Oke. Oke. Nah, sekarang ketika dia masuk kodenya 1, maka di sini tambahkan di sini, cetak di sini. Ya. Sorry. Karena output ya. Tambahkan ini, Simon. Merek baju sama dengan IMP. Oke. Nah, nih. Ya, jadi kalau kodenya 1, merek baju IMP. Nah, sekarang tanyakan ukuran bajunya di sini. Ya, ukuran baju sama dengan S di sini. Berarti di sini tambahkan lagi. Ukuran baju sama dengan S. Oke, berarti ukuran baju ini string ya. Pakainya sorry saya salah. Ininya jangan, ininya saya hapus. Oke. Ininya string ya, harusnya di sini ya. Ukuran baju. Oke. Nah, bentar ini ada karakter enggak? Nah, ini ya. Ukuran baju S. Ya. Nah, sekarang kalau ukuran bajunya S, nah pertanyaannya kan di sini, Pak, kalau dia mereknya IMP, ukuran bajunya S, harganya ini. Tapi kalau ukuran bajunya M, harganya adalah ini. Oke, berarti salah Pak, bukan gini. Bukan kita tentukan, tapi kita kasih pertanyaan dulu di sini. Nah, masukkan ukuran bajunya apa? Ukuran bajunya. Oke. Ya. Kalau ukuran bajunya adalah S,
Nah, ini ukuran baju sama dengan S. Bisa nggak ya gini ya? Oke, oke nggak bisa ya. Bentar, ukuran baju itu pakainya. Oke, kalau nggak bisa pakai angka aja di sini nanti. Oke ya, ukuran bajunya. Jadi kalau dia ukuran bajunya S, langsung ditulis di sini. Oke, ini kita harga baju ada nggak di sini? Oke, belum ya, harga baju belum ya. Harganya. Kita tambahin di sini harga bajunya. Oke. Nah, saya tambahkan di sini tadi. Ya, ini saya hapus. Nah, ini saya tulis harga bajunya. Harga baju sama dengan kalau dia S ya, 200.000. Oke. Nah, kalau dia ukuran S, ya M, apa di sini tanyain? Apakah dia M? Ukuran baju sama dengan M. Oke. Kalau dia M, maka harga baju berarti berapa harga bajunya? Kalau M 220.000. 220, Pak. Oke. Nah, kalau dia tidak, ya, maka selain ini, maka dia harganya adalah apa tuh? 250. Harga baju 250. 250. Oke, dah selesai ini. Ini satu dulu nih, kita mulai satu dulu nih. Nah, sekarang kita coba, kita run dulu. Jadi jangan dulu digambarin. Ya, ini saya cetak di sini ya. Saya tambahkan di sini, saya cetak. Ya, di sini adalah harga, saya tulis di sini, kode baju. Kode baju sama dengan 1. Kemudian saya tambahkan lagi di bawahnya ya. Kasih spasi di sini. Kemudian merek baju. Merek bajunya adalah, saya tulis di sini, isinya adalah IMP. Oke. Kemudian ukuran baju. Ukuran baju. Oke. Kemudian yang terakhir adalah harga baju. Harga baju. Oke ya, saya ini kepanjangan nggak harga baju. Sorry, harga baju. Oh, ini sorry. Nyambung, sambung, disambung. Oke, harga bajunya oke, nggak bisa ya, harus satu-satu nih. Bentar. Harga bajunya aja dulu ya, tampilin di sini. Nah, misalkan ini tadi, nah, kan pertanyaannya gini, masukkan kode baju 1. Kita pilih yang sisi sini dulu ya, yang sisi sebelah sininya dulu. Yang ini dulu. Saya masukin 1, ya. Saya masukin 1. Klik, dia masukin ukuran bajunya apa. Masuk sini nih. Ya. Kemudian yang berikutnya, saya masukin katakanlah S. Ukuran bajunya. Harga bajunya adalah 200.000 yang ini. Ya. Karena sih tadi itu ya 200.000 betul. Sekarang saya coba lagi ganti kodenya 1 ya, kemudian ukuran bajunya adalah M ya, M ya, terus saya enter, keluar 220 ya, keluarnya yang 220 betul nggak 220. Nah ini oke, berarti udah benar nih. Terus kemudian kalau dia 1 ukuran bajunya bukan M, katakanlah XL ya, XL tuh harganya 250 ya. Jadi sudah selesai di sisi sini ya. Jadi kita udah selesai sisi yang sebelah sini.
ukuran M. Nah, sekarang tambahin lagi kalian. Kalian tambahkan lagi di sini untuk kode bajunya selain 1. Tambah terus sama itu. Jadi nanti mengikuti ini. Mengikuti panduan yang ada di sini nih. Tuh, 2. Berarti Pak kalau kodenya 2 di mana sini? Ya. Terus seperti itu. Oke. Paham ya? Oke, jadi ini contohnya nih. 1, saya mulai sisi sebelah sini. Ya. Jadi nanti kalian latihan di rumah, coba dari nomor 3, 4, 1 ini sama enggak ya? Oke, beda ya. 1 sama ini. Nah, lanjutkan yang ini tadi. Yang ininya ini tadi lanjutkan. Dilanjutkan ini. Ya, melanjutkan. Berarti kalau kodenya 1 berarti sini. Pertanyaan lagi tambahin. Ya. Kode baju sama dengan 2 enggak? Oke. Iya betul Pak, sama dengan 2. Kalau dia sama dengan 2, ya, berarti posisinya ada di sini. Ya. Berarti posisinya ada di sebelah sini. Yang ini, ya. Oke. Oh, itu ya. Jadi kalau di sini tinggal ganti merek bajunya apa, ganti. Ya, ini ganti ukurannya ini. Kalau dia kode bajunya ada di sebelah sini, berarti kode baju 3 di sini. Kode baju sama dengan 3. Ya, pasti ada di sini posisinya. Ya. Oh. Oh, jadi ya gini gambarnya. Ya, tinggal ganti ukurannya, mereknya apa. Oke. Ya. Bisa ya? Lanjutkan ya. Oke. Ini tinggal dihapus. Oke. Nah, itu ya. Jadi contohnya bisa dengan menggunakan jadi memecahkan masalah itu kalau di algoritma berarti satu-satu dipecahin, dianalisis. Oh, kodenya bajunya 2, Pak. Kalau dia 2, mereknya ini, ukurannya ditanyakan lagi nih, Pak, ukuran baju. Oh, ukurannya ini. Oke. Paham? Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada. Nah, saya sampaikan di sini. Sebenarnya ya, penulisan yang menggunakan bahasa tulisan biasa di Plogoritem ini ada sebenarnya. Jadi ini contohnya ya. Ini kan saya udah buat nih ya, belum selesai tapi ya. Di bagian menu tools ini, tools ya. Tools ini ada source code viewer namanya. Ya, kalau kita klik di sini di source code viewer ini, nah, ini keluar nih. Nih. Tuh. Dia udah jadi nih. Nih. Declare ya, deklarasi ini maksudnya. Dia pakai bahasa Inggris, bedanya bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Declare ini. To input kode baju, jika kode bajunya 1, maka ini. To input ukuran baju, kalau ini tuh. Jadi kalau benar ukuran bajunya S, maka harganya sekian. Kalau salah, cek lagi ini. Nah, ini bisa juga kayak gini. Jadi sekalian mengerjakan itu, bisa dapat pseudocode-nya, namanya pseudocode dia ya. Nah, ini bisa diganti bahasanya. Pak, saya mau pindah ke bahasa C nanti. Kita pakai C nanti ya. Kita klik aja di sini tuh, jadi codingnya. Ya, tuh, kodenya udah jadi ini. Pak, saya mau pindahkan ke bahasa apa nih yang sekarang tren ini? PHP. Tuh, jadi dia PHP. Oh, saya pindahkan ke bahasa Pascal zaman dulu. Tuh, jadi ya. Oke. Sasa berarti tinggal kita salin aja tak, Pak? Iya, betul. Betul. Betul Sasa. Jadi disalinkan. Kalau ada yang jeli nggak perlu nulis gitu ya. Ya. Nah, cuman saya kasih tahu ini ya. Saya kasih tahu aja nggak apa-apa. Ya, kalau mau disalin silakan. Cuman kalau tidak, kalau kita jadi gini ya, pemrograman itu sebenarnya kalau di internet ya itu ada sebenarnya banyak. Jadi bisa dicari sama kita mau 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 yang mana ya, itu bisa dicoba. Nah, salah satu kunci dari program itu adalah kalau nanti ketemu, itu jangan copy paste.
sebaiknya boleh di copy paste, tapi dipelajari juga, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga diketik ulang. Sekalian melatih ada error, ada salah itu ada di mana. Jadi sebenarnya orang-orang yang jago dibikin aplikasi itu adalah orang-orang yang bisa memperbaiki kesalahan yang ada di coding-coding program itu. Ya. Jadi di situ, oh ini salahnya di sini, oh ini salahnya di sini. Tuh, ini bisa di-copy ini, ya. Copy, bisa di-copy ya. Silakan aja lakukan yang mana yang menurut kalian mau dihilangin, mau di-highlight, mau dikasih, mau ada nomornya, ya, mau dirapatkan gini bebas. Ya. Jadi kalau sudah jadi satu, ketika membuat ini langsung pseudocode-nya langsung dapat bahasa biasanya. Tapi sambil jalan dipelajari, oh maksudnya ini. Gitu ya. Oke. Gitu ya Sasa ya, Jonathan ya, sama yang lain juga. Ya, ada lagi yang lain? Ada yang pertanyaan silakan. Oke. Nah, nanti yang sekarang dikumpulin ya Pak? apa? Siapa? Zahrin, tugas Ya, sekarang halo Zarin, suaranya kenapa? tugas yang sekarang dikumpulin ya Pak? Betul, ya. Kalau misalkan bisa dikumpulin secepatnya lebih baik ya. Oke. Nah, jadi bisa dicoba dikerjakan. Jadi jangan sampai ditumpuk ya tugas itu ya. Bisa dicicil sekalian mengingat dan nanti ketika sudah mendekatin UTS, ujiannya soal-soalnya sih sebenarnya nggak terlalu jauh sama seperti ini. Ya, nggak jauh kayak gini latihannya. Nah, nanti pada saat setelah UTS, pada saat kita masuk, kita lebih mudah nanti mempelajari codingnya. Jadi nanti ini kita pindahin ke program. Nanti yang ini kita tinggal pindahin ke program. Programnya pakai C, ya sudah tinggal kita pelajari lagi ini. Ya, jadi kita minimal sudah tahu pemahaman pakai flowchart-nya seperti apa. Nah, nanti pada saat perintah bahasanya ini. Tuh. Kan udah dapet ya, lebih mudah. Gitu. Ya, dicoba dikerjain dulu ya Zahrin ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Nah, saya berarti ini saya belum masuk ke perulangan ya. Nanti aja nih buat kita nanti yang tatap muka ya. Nanti kita coba ini. Jadi kita sampai if dulu. Nah, saya mau kasih latihan dulu lagian ini. Silakan ini ya. Nah, saya kasih ini. Nih. Ada pilihan ganda ini. Nah, ini ada ini. Nomor 1 ini. Ini soal UTS yang kemarin ya. 3 tahun yang lalu ya. Nih, nomor 1 nih. Yang ini. Saya kasih warna merah ini. Coba. Ya. Siapa yang bisa coba? Diberikan potongan algoritma seperti ini. Nilai A 6, B 4, C 0, D 0. Diberikan perintah if seperti ini. Nah, kira-kira nilai A itu berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? Dan D-nya berapa? Oke. Jawabannya B, Pak. Jawabannya B. Oke. Yang lain coba. Ini Yonatan ya. Oke, B. Yang lain? Bentar Pak. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Nilai A 6, nilai B 4, nilai C 0, nilai D 0. Jika A lebih besar dari B, maka A sama dengan A dikurangi B, B sama dengan C ditambah 1, D sama dengan D ditambah B. Nah, berapakah nilai A, B, C, dan D setelah dilewati proses-proses ini? Oke, Yonatan jawab B. A-nya 2, B-nya 1, C-nya 0, 1. Oke. Saya butuh yang beda. Kalau sama, yang lain sama, oke, nggak apa-apa. Ada yang beda nggak?
Ada yang nemu jawabannya, Pak. Nggak ada jawaban. Iya. Oke. Iya si C-nya sih, soalnya kan kalau if A lebih dari B-nya tuh nggak ada keterangan C-nya tuh dihitung dari apa gitu loh. Takutnya tuh nggak ada gitu jawabannya. Oke. Makanya aku kiranya tuh yang C-nya itu tuh langsung ngikutin yang declare atas bahwa si inputnya si C ini kan 0, jadi ngikutin yang atas 0, soalnya kan nggak ada penjabarannya gitu di fungsi if sama dengan A lebih dari AB-nya gitu. AB-nya gitu. Ya. Zarina nggak ada jawaban ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita coba lihat ya. Yang baris ini nilai A-nya 6, nilai B-nya 4, nilai C-nya 0 ya. Oke. Terus kemudian ditanyakan di sini dia, apakah 6 lebih besar dari 4? Betul ya berarti ya? Berarti benar ya. Karena 6 kan lebih besar dari 4. Maka yang dikerjakan ini ya. Dikerjakan ini. Nah, maka nilai A-nya di sini adalah A sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah 6 dikurangi B-nya berapa? 4. Jadi sama dengan A-nya sama dengan 2. Saya kasih panah aja nih. Berarti A-nya 2. Kemudian B-nya sama dengan C ditambah 1. C-nya berapa? 0 ditambah 1. Sama dengan nilainya adalah 1. Berarti B-nya 1. Kemudian nilai D-nya sama dengan D ditambah B. D itu 0. B-nya berapa? B-nya adalah yang di atasnya. Bukan 4 yang diambil. Ingat ya, bukan 4 lagi yang diambil. Tapi D yang ada di sini, B yang ada di sini. Maka di sini 1. Nah, jawabannya 1. Perintah ini, yang D ini, B ini, mengganti nilai B yang awalnya 4, kemudian diproses, B-nya itu 4-nya keganti dengan nilai yang baru, jadi 1. Ya, D-nya 1. Nah, sekarang C-nya yang mana, Pak? C-nya. C-nya. C-nya tidak diproses di sini. Maka C yang tidak diproses itu diambil dari nilai yang sebelumnya. Tidak ada yang merubah nilai. Jadi kalau ada tanda panah sama dengan seperti ini, tanda ini, artinya nilai C-nya itu kalau tidak ada di sini, berarti nilai C tidak berubah. Berarti nilai C-nya berapa? Tetap 0. Jadi jawabannya adalah 2101. Ini ya. Oke. Iya. Nah, sekarang saya ganti. Saya ganti ya. Kalau saya ganti. Ini saya ganti lebih kecil. Berapa nilainya? Mungkin nggak ada jawabannya di sini ya. Coba kalau saya ganti ini. Ya, kalau saya ganti jangan ngelihat ABC-nya. Berapa kira-kira nilai A-nya? Kalau saya ganti A lebih kecil dari B, berapa nilai A, B, C, D-nya? Silakan, ada yang tahu. Kalau saya ganti A tetap lebih sama nggak sih Pak? Tetap sama yang A-nya 6, B-nya 4, C-nya sama D-nya 0. Ngikutin sama yang atas. Kayak yang sebelumnya. Iya, betul. Karena proses ini ketika dibandingkan apakah 6 lebih kecil dari 4, ternyata jawabannya tidak kan? Maka karena tidak memenuhi kondisi ini, maka dia lompat keluar langsung ke sini cetak ini. Nah, karena dia dicetak ini, maka nilai yang proses ini tidak dikerjakan, maka nilainya berapa, Pak? Nilainya tetap nggak berubah. Maka nilai A 6, nilai B-nya 4, nilai C-nya 0, dan D-nya 0. Seperti itu. Jadi tidak berubah. Jadi hati-hati ya dengan tanda lebih besar, lebih kecil ini. Oke. Nah, sekarang yang ini, sampingnya ini, nomor 5 ini. Coba. Berapakah nilai A dan B kalau dilakukan perintahnya seperti ini? Nah, coba. Oke, sebelum kita tutup nih, masih ada 10 menit. Silakan. Tebak aja. Yang A berapa, yang A siapa, yang B siapa. Oke. A sama dengan 5, B sama dengan 4, TMP, variabel TMP, B. Nah, jika A lebih kecil B, maka B-nya sama dengan A, A-nya sama dengan TMP. Kalau tidak, A-nya sama dengan B, B sama dengan TMP. 5 dan 5 nggak sih Pak? TMP itu apa sih Pak? Nggak tahu Pak. TMP itu variabel ini.
Ini Oh, variabelnya. Ya, variabel. Jadi kan variabel itu kan nggak mesti harus pakai A, iya B, Pak. C ya. Berarti jawab ya 5 dan 5, 5 dan 5. 5 dan 5. Yang lain, coba. Oh, iya tempenya variabel. Oke, yang lain? Sahrina, Sasa, ada Belvania. Belvania ada. 5 dan 4, Pak. 5 dan 4. Oke. 5 dan 4. Yang lain? 4 dan 5, ding, Pak. 4 dan 5. 4 dan 4 5. dan 5. Oke. 4 dan 5. A-nya 4, B-nya 5 ya? Ya. Ya, oke. Oke, yang lain ada. Satu lagi, ada yang beda nggak? Kalau Oke, nah sekarang kita coba nih ya sambil jalan ya. Di sini A, B ini artinya gini, variabel itu ada 3. Integer 4 dia. dan 4, Pak. 4 dan 4. 4 dan 4, oke. 4 dan 4. Salah. Oke. 4 dan 4, Pak. 4 dan 4, Sekarang 4 dan 4. ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jika A-nya lebih kecil B, A-nya itu 5, lebih kecil dari 4, ya. Berarti ini kondisi ini kan apakah 5 lebih kecil dari 4? Berarti tidak kan? Berarti ini tidak dikerjakan ini, yang ini nih. Ya, bagian ini nggak dikerjakan nih, saya kasih tanda ini. Kenapa? Karena 5-nya justru lebih besar dari 4. Nah, karena dia lebih kecil dari 4, 5 ini lebih besar dari 4, maka yang dikerjakan adalah ini. Nah, dari sini kita lihat di sini nilainya. A-nya sama dengan B, maka nilai A itu sama dengan diambil dari nilai B yang sebelumnya. 4 di sini. Ya. Nah, kemudian nilai B-nya berapa, Pak? Nilai B-nya itu diambil dari nilai TMP. TMP lihat. Nah, di sini. Pak, TMP itu ngambil B. B-nya yang mana? B-nya yang ini 4 ini. Ya. Maka 4 di sini. Maka ketika dicetak, nilainya adalah 4 dan 4. Itu. Ya, 4 dan 4. Nah, ini salah satu cara untuk menganalisa algoritma ya. Jadi dari sini kita kelihatan di sini. Gitu. Jadi ini karena ini lebih besar dari 5-nya lebih besar dari 4, maka ini yang dikerjakan. Ya, A-nya 4, B-nya 4. Oke. Ya. Hati-hati ya. Hati ya. Seperti itu. Nah, ini bisa aja kalau kalian mau membuktikannya, caranya gimana? Bisa aja pakai logaritma ini. Ya. Ini sebelum saya tutup ya, satu kali lagi deh. Saya save. Nih, ini ya, saya ambil ini. Kita buat aja nih variabelnya nih caranya nih. Ini kita declare. Declare-nya adalah A, B, TMP. Ya. Klik. Nah, terus kemudian diisi di sini. A-nya 5. Pakainya assignment. Masukin A sama dengan 5. Masukin lagi B. Bukan declare ya. Assignment. B sama dengan 4. Nah, terus masukin lagi di sini assignment. TMP sama dengan B. Oke. Nah, terus kondisi kan di sini. Klik. Dicek sama dia, apakah A lebih besar dari B? Nah, ini A lebih kecil. A lebih kecil dari B. Nah, berarti kalau lebih kecil yang true, sebelah sini true. Maka B-nya kita tulis di sini, B sama dengan A. Ya, B sama dengan A. Kemudian A sama dengan TMP. Oke. Ya, kalau dia tidak, ya, kalau tidak, oke, A sama dengan B, oke, terus B sama dengan TMP. Nah, ini ya. Kalau tidak, berarti kan yang ini. Nah, terus kemudian dicetak di sini. Output. A-nya berapa? Tulis gini ada. A sama dengan berapa? Kemudian tambahin lagi. B sama dengan B.
Coba ya, kita run. 44 ya jawabannya. Oke, jawabannya 44. Jadi kalau kita punya algoritma yang pakai kata-kata ini, kita bisa translate algoritma yang menggunakan bahasa ini. Terserah sih pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi yang perintah if else ini wajib pakai bahasa Inggris. Right. Cuman kalau yang variabel atau apa itu bebas pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai pseudocode namanya ini. Nah, ini caranya gini kan? Tuh, ini translate-nya sama kan? Deskripsi, ini deklarasi ini yang atas ini nih. A, B, C. Ya, jadi kalau kita pindahkan tadi pakai pseudocode yang ini, pakainya yang ini, cari yang pseudocode, tuh. Sama nggak tulisannya dengan ini? Ya, tuh hampir sama kan? Declare. Nah, ini bedanya dia deskripsinya tuh set A, set B. Udah nggak apa-apa ini tuh, if A, B. Tuh kan gini kan? Sama kan? Ya. Jadi pakai bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Ini pakai flowchart. Ya, tinggal memilih salah satu. Nantinya kalau udah biasa, pilih salah satu yang mudah yang mana. Ya, seperti itu. Tapi untuk sekarang kita pakai dua. Jadi kalau soalnya minta pakai flowchart, ya kalian pakai flowchart. Kalau dia mintanya pakai ini seperti itu. Ya, oke. Oke. Nah, saya terakhir kasih ini, bonus nomor 2 ini. Ya. Kira-kira menurut kalian ini jawabannya berapa X-nya ini? Nih, X-nya ini. Ya. Ingat mode itu, masih ingat ya kemarin mode itu apa? Mode itu adalah sisa bagi ya. Sisa bagi ya. Mode itu singkatan dari modulus ya. Mode itu sama dengan modulus. Modulus. Sisa bagi. Jadi sisa hasil pembagian yang terdekat dengan bilangan jawabannya. 7. Oke. Muhammad Nur Fauzi 7 jawabannya. Oke. Oke, good. Ada lagi yang lain? Yang lain jawabannya? Oke. Lala 7 juga. Oke. Samuel, berapa Samuel? 7, Pak. 7 ya? Oke. Yang lain ada selain 7? Coba deh Pak, kok 0 Pak? 0, oke. Berarti ada yang beda nih. Beda. Berapa? Zahrin 0 juga. Zahrin 0 juga. Oke, Zarina sama Bingung tuh. Zarina Iya. sama Jonathan 0 ya. Oke. Dia? Bingung Pak, soalnya modulus tuh nantinya tuh dia tuh itu tuh bakal satunya tuh masuknya tuh hasil bagi atau sisa bagi gitu lah Pak. Itu tuh yang bingung tuh Pak. Soalnya Oke. kan 2 bagi 2 kan ini. Ya. Itu Pak yang bikin bingung. Ya. Tadi siapa? Dia berapa mana. dia? 5. 5. Oke. Dia 5. Oke. Nggak apa-apa, beda, biarin nggak apa-apa. Ada lagi? Yang lain yang beda? 6, 8 nggak ada yang jawab 68? Oke, kita coba ya. Oke. Nah, sebelum saya menyelesaikan ini, kita ingat modulus itu ya. Modulus itu sisa bagi dia. Jadi contohnya gini, ya. Jadi kalau kita punya bilangan, kita bagi dengan 2 lah ya contoh ya. Ya. Misalkan 4 dibagi 2. Misalkan contoh ya, 4 dibagi 2. Itu kan bilangannya 4 dibagi 2 itu kan 2 kan hasilnya ya. Sebentar ya, saya ini dulu. Bentar ya. Nih, contoh ya. Oke. Jadi, contoh misalkan gini. 4 dibagi 2, itu kan 2. Sorry, ini jadinya kacau. Nah, ini ya. 4 bagi 2, 2. Kenapa? Karena 2 dikali 2, karena 2 dikali 2, itu sama dengan 4 kan? Ya. Nah, sekarang kalau 5 dibagi 2, ya. Ini kecil.
kacau gini ya. Kalau 5 dibagi 2, nah 2,5 kan? Artinya apa? 2 dikali 2 itu 4. Ya, yang ini. Nah, yang setengahnya, yang 4 ini bagi. Jadi kalau dia sisa bagi, itu adalah 5 bilangan yang hasilnya tadi, ya itu dikurangi dengan hasil perkaliannya ini 4, 1 sisanya. Jadi kalau 5 kita mod dengan 2, itu sisa baginya 1. Kalau 4 kita mod dengan 2, itu hasilnya 0. Kenapa? Karena 4 dibagi 2 itu kan karena 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Ya, bulat ya. Nah, pas dia. Nah, kalau ini karena 5 dibagi 2, 2 sama dengan 2, dan ya sisanya 1. 1 ya, hasil dari 5 dikurangi 4. Gitu ya. 1. Jadi kalau saya 17 di mod dengan 2, itu adalah 1. Kenapa? 8 kali 2, 16 kan? 16 di 17 kurang 16 kan 1. Kalau 7 di mod dengan 5, itu 2. Kenapa? 5 kali 3, 15 kan? 17 kurang 15 kan 2. Oke, itu ya. Nah, sekarang balik ke sini tadi, ke latihan ini. Berarti kalau dia 2, apakah 2 di mod 2 sama dengan 1? Tidak ya. Karena kan 2 mod 2 itu kan 0. 2 mod 2 itu 0. Maka ini tidak dikerjakan. Nah, yang dikerjakan ini 2 mod 2. Kalau 2 mod 2 berapa jawabannya? 0. 0. Oke. Ya. Maka jawabannya ketika dicetak nilainya adalah 0 di sini. Maka jawabannya adalah 0. Itu. Oke, Ahmad Fauzi ya. 0 jadinya. Jadi hasilnya adalah 0. Itu ya. Oke, nanti kita latihan. Nanti saya kasih latihan ini, nanti kalian coba pilihan ganda aja nih, dicoba. Ya. Nah, ini sama seperti ini. Apabila warna merah, maka jadi hijau. Apabila warna hijau, jadi putih. Apabila warna putih, maka jadi kuning. Selain warna merah, hijau, dan putih, maka jadi hitam. Kalau saya kasih warnanya hitam, maka kira-kira warnanya jadi warna apa? Ayo. Ayo, kira-kira apa? Kira-kira. Hitam, Pak. Hitam, oke. Iya, betul, good. Awas, jangan kepancing. Jangan kepancing, good. Selain warna merah, hijau, dan putih, maka jadi hitam. Nah, klausul inilah yang membuat dia menjadi hitam. Kalau saya kasih warna hitam, ya dia jadi hitam. Ya, nah ini contoh sederhananya seperti itu. Ya, oke, sampai sini ya. Oke, dari saya itu, ya.